Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rika Permatasari dengan NIM 23501911055 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep dasar dan aplikasi spektrofotometri UV visible untuk identifikasi senyawa organik. Yang pertama yaitu prinsip spektrofotometri UV visible merupakan analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV atau sinar tampak visible. Spektrofotometri UV visible ini digunakan untuk mengukur serapan cahaya oleh senyawa pada panjang gelombang 200-400 nanometer dan visible 400-800 nanometer. Selanjutnya yaitu senyawa apa aja sih yang dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri UV visible ini. Yang pertama yaitu senyawa yang memiliki gugus kromofor. Kromofor adalah bagian dari molekul yang bertanggung jawab atas penyerapan cahaya. Kromofor ini mengandung ikatan tak jenuh atau atom-atom dengan pasangan elektron bebas yang memungkinkan terjadinya transisi elektron ketika menyerap energi UV visible. Contohnya yaitu ada ikatan rangkap 2 atau 3, gugus karbonil, gugus nitro, sistem ikatan rangkap terkonjugasi yaitu seperti cincin benzen atau senyawa aromatik. Yang kedua yaitu senyawa yang memiliki gugus ausokrom. Ausokrom adalah gugus fungsi yang tidak menyerap cahaya secara signifikan sendirian, tetapi jika terikat pada kromofor dapat meningkatkan intensitas serapan atau menyebabkan pergeseran panjang gelombang serapan ke arah panjang gelombang yang lebih besar atau batokromik. Contohnya yaitu seperti gugus hidroksil, gugus amino, gugus halida. Selanjutnya apa sih yang dimaksud tentang orbital sigma, orbital V, dan orbital non-ikatan? Pertama yaitu orbital sigma. Orbital sigma ini orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital sigma. Selanjutnya yaitu orbital V, yang dimana orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron V. Ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital V ini. Selanjutnya ada orbital non-ikatan. Orbital non-ikatan ini jika dalam suatu molekul orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya. Dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut orbital n. Lalu faktor-faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi pergeseran pada panjang gelombang di daerah UV visible ini? Yang pertama ada sistem terkonjugasi, yang dimana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap tidak jenuh. Maka semakin panjang sistem terkonjugasi, perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi orbital V ke orbital P bintang makin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar. Yang kedua dapat dipengaruhi oleh pelarut. Pada transisi P ke P bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang yang lebih besar, yang dimana disebut batokromik atau pergeseran merah. Lalu pada transisi N ke P bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih kecil yang disebut hypsokromik atau pergeseran biru. Yang ketiga yaitu dapat dipengaruhi oleh perpaduan kromofor dan ausokrom, yaitu gugus yang mengandung pasangan elektron bebas yang memberikan transisi N ke V bintang, yang bila berikatan dengan gugus kromofor dapat mengakibatkan pergeseran panjang gelombang. Terikatnya gugus ausokrom pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar. Efek yang terakhir dapat dipengaruhi oleh lingkungan elektronik. Lingkungan yang berlainan dalam molekul-molekul mempengaruhi derajat antaraksi antar orbital. Bila antaraksi orbital bertambah, maka panjang ikatan kimia yang terbentuk
akan berkurang, dan perbedaan energi antara orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah. Pada senyawa yang mengandung halogen, makin elektronegatif halogennya, aksi antara orbital meningkat. Akibatnya perbedaan energi orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah, yaitu hypsochromik. Selanjutnya ada instrumentasi yang digunakan pada spektrofotometri UV visible ini. Yang pertama, di bawah ini ada source. Itu fungsinya untuk menghasilkan pancaran radiasi elektromagnetik cahaya dengan intensitas yang stabil. Ada entrance slit, yaitu untuk memfokuskan cahaya dari sumber ke dispersi device. Selanjutnya ada dispersion device, yang dimana ini fungsinya untuk memisahkan cahaya menjadi spektrum panjang gelombang yang berbeda. Ada exit slit, yaitu memilih dan mengarahkan pita sempit dari panjang gelombang yang diinginkan menuju sampel. Lalu ada detektor, yaitu untuk mengubah energi cahaya yang melewati sampel menjadi sinyal listrik yang terukur. Selanjutnya di sini ada sampel atau kuvet, yaitu tempat meletakkan kuvet yang berisi larutan sampel yang akan diukur. Monokromator, yaitu untuk memisahkan cahaya polikromatik pada banyak panjang gelombang dari sumber menjadi cahaya monokromatik, satu panjang gelombang yang diperlukan untuk pengukuran. Selanjutnya yaitu prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif ini didasarkan pada fakta bahwa setiap senyawa memiliki spektrum UV visible yang khas pada kondisi pelarut dan pH tertentu. Analisis kualitatif ini bertujuan identifikasi yang mengetahui kemurnian, dilihat dari perbandingan bentuk spektrum dan lambda maksimum baku pembanding dan sampel. Selanjutnya yaitu prinsip dasar analisis kuantitatif, didasarkan pada hukum Lambert-Beard yang menyatakan bahwa absorbansi A berbanding lurus dengan konsentrasi C zat dalam larutan. Dengan mengukur nilai absorbansi larutan sampel pada lambda maksimum tertentu dan membandingkannya dengan kurva standar grafik antara absorbansi dengan konsentrasi larutan standar, konsentrasi analit dalam sampel dapat ditentukan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari spektrofotometri UV visible ini. Kelebihannya yaitu metode sensitif dan akurat, lalu mudah digunakan, kelebihan sensitivitasnya tinggi, selektivitas yang cukup, kecepatan analisis yang tinggi, dan aplikasi yang kuat untuk kualitatif dan kuantitatif. Peralatan relatif mudah dioperasikan. Selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangannya itu hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofor dan ausochrom. Yang kedua, cocok untuk sampel dalam keadaan tunggal. Nah, untuk tunggal di sini butuh pemisahan atau dengan teknik yang khusus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.